kelemahan di Indonesia ini, di negara kita, karena lahan sawitnya dikuasai mayoritas oleh swasta, atau dalam hal ini untuk tujuan profit. Halo teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya bukannya mau iklan ya, apalagi endorse, bukan sama sekali. Tapi di sini saya ingin membahas yang beberapa saat yang lalu itu sempat heboh dan meresahkan masyarakat Indonesia ya pada umumnya, terutama kaum mama, yaitu naiknya harga kebutuhan pokok berupa minyak goreng ya. Nah, ini saya taruh dulu ya. Teman-teman sekalian, mengapa harga minyak goreng di Indonesia beberapa saat yang lalu dan mungkin sampai saat ini juga sebagian masyarakat masih menganggap bahwa harganya masih terlalu mahal ya. Nah, mengapa Indonesia itu harga minyak gorengnya sempat naik mahal dan bahkan itu sempat langka? Di sini saya akan coba membahas sedikit dari sudut pandang penyebab kenapa minyak goreng di Indonesia itu harganya meningkat. Padahal negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia adalah siapa teman-teman? Indonesia. Nomor 1 penghasil kelapa sawit terbesar Indonesia adalah Indonesia. Nomor 2-nya Malaysia. Jadi Malaysia itu masih di bawah kita. Tapi kenapa di negara kita ini harga minyak gorengnya itu mahal gitu? Sementara penghasil kelapa sawit terbesar dunia adalah Indonesia sendiri gitu. Nah, jadi begini teman-teman, luas lahan sawit di Indonesia itu mencapai 15 juta hektar ya, di seluruh Indonesia 15 juta hektar. Sementara di Malaysia itu hanya sekitar 5,3 juta hektar. Nah, penghasilan atau produksi kelapa sawit kita di Indonesia itu dalam setahunnya itu sekitar 44 juta ton ya, per tahun. Kelapa sawitnya itu diproduksi sebanyak 44 juta ton per tahun. Nah, tapi kenapa harga minyak goreng di Indonesia masih mahal gitu? Sementara luas lahan sawitnya terbesar di dunia, produksi per tahunnya terbesar di dunia gitu. Jadi kan ironis gitu, kenapa bisa mahal gitu. Nah, mungkin teman-teman belum banyak yang mengetahui bahwa dari 15 juta hektar lahan sawit yang ada di Indonesia, itu 54%-nya dimiliki oleh swasta. Ya, 54%-nya dimiliki swasta. Sementara 41%-nya itu dimiliki oleh perkebunan rakyat. Jadi kelompok-kelompok usaha kecil ya, perkebun-perkebun masyarakat lokal itu mereka memiliki 41%. Sementara yang dikuasai oleh negara dalam hal ini melalui PTPN ya, PT Perkebunan Nusantara, itu hanya 5%. Jadi dari 15 juta hektar yang dimiliki 54%-nya dikuasai oleh swasta gitu, oleh perusahaan swasta. Jadi mengapa ketika itu pemerintah terlihat tidak mampu untuk mengontrol harga minyak goreng? Karena memang kita jika digabungkan dengan perkebunan rakyat saja yang total 41% dan negara dalam hal ini BUMN memiliki 5%, itu masih kalah dibandingkan dengan kepemilikan swasta untuk lahan sawitnya. Nah, ada juga kaitannya sebetulnya dengan dampak perang Rusia Ukraina. Kenapa teman-teman? Kenapa pemerintah waktu itu sempat berdalih harga minyak goreng meningkat itu karena salah satunya karena dampak perang Rusia Ukraina. Karena begini, minyak goreng itu tidak selalu diproduksi bahan bakunya dari kelapa sawit. Di negara-negara lain, terutama di Eropa sana, itu masyarakat mereka itu mengonsumsi minyak goreng berbahan baku dari minyak biji bunga matahari, gitu, sunflower. Nah, negara penghasil sunflower biji bunga matahari itu adalah Ukraina, teman-teman, nomor 1 di dunia. Sementara nomor 2-nya adalah Rusia. Makanya ketika kedua negara ini berperang, Rusia dan Ukraina,
produksi minyak biji bunga matahari mereka menurun drastis, sehingga negara-negara Eropa, negara-negara sana yang biasa mengonsumsi minyak goreng berbahan dasar sunflower ini terpaksa mengalihkan atau mengganti minyak goreng mereka menjadi minyak goreng berbahan dasar kelapa sawit, sehingga harga CPO, crude palm oil ya, minyak sawit mentah itu meningkat secara global. Nah, karena permintaan meningkat, sehingga otomatis teman-teman hukum ekonomi, permintaan meningkat, harga meningkat, sehingga harga naik sangat begitu drastis ya naiknya. Nah, kelemahan di Indonesia ini, di negara kita, karena lahan sawitnya dikuasai mayoritas oleh swasta, atau dalam hal ini untuk tujuan profit, perusahaan-perusahaan itu banyak yang mengalihkan penjualan mereka itu lebih tertarik untuk dijual, diekspor ke negara-negara sana gitu, negara-negara yang menerapkan harga yang CPO yang sudah naik gitu dibandingkan untuk kebutuhan dalam negeri, sehingga terjadi kelangkaan di dalam kebutuhan dalam negeri kita untuk kebutuhan minyak gorengnya, kelapa sawitnya gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua ya ironisnya di negara kita itu adalah begini. Sejak tahun 2006 memang Indonesia sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Namun ya sejak tahun 2006, sebelum 2006 ke bawah itu dikuasai oleh Malaysia. Dari tahun 80 sampai tahun 2006 itu Malaysia menjadi nomor 1 penghasil sawit terbesar di dunia. Nah, kemudian pada tahun 2006 itu Indonesia berhasil menyalip peringkat Malaysia menjadi penghasil terbesar nomor 1 di dunia, penghasil sawit terbesar di dunia 2006 sampai sekarang ya. Itu suatu prestasi yang membanggakan sebenarnya untuk negara kita ya, sebagai penghasil komoditi sawit terbesar di dunia. Tapi ironisnya, meskipun negara penghasil terbesar adalah Indonesia, kelapa sawit, tapi harga kelapa sawit itu ditentukan oleh Malaysia, bukan oleh Indonesia. Jadi ironisnya, Indonesia sebagai negara penghasil sawit terbesar, tapi harganya ditentukan oleh Malaysia. Karena Malaysia itu sudah terlalu lama menguasai pangsa pasar sawit di dunia, sehingga meskipun sekarang sudah diambil alih oleh Indonesia, tapi harganya tetap ditentukan oleh Malaysia. Di Malaysia untuk pembelian sawit-sawit di dunia ini itu harus melalui BMD ya teman-teman, BMD, Bursa Malaysia Derivatives ya, Bursa Malaysia Derivatives. Jadi BMD ini itu menentukan harga sawit secara global, harga CPO ya, CPO, crude palm oil di dunia itu ditentukan oleh BMD. Nah, sehingga pembelian kelapa sawit pun harus melalui mata uang ringgit Malaysia gitu, bukan oleh rupiah. Padahal kebutuhan penghasil terbesar adalah dari kita, tapi pembeliannya harus melalui ringgit gitu. Sehingga sebenarnya Indonesia tidak terlalu diuntungkan dalam hal ini, dalam penjualan kelapa sawit ini. Jadi kita masih tergantung dari Malaysia untuk menentukan harga gitu. Nah, saya dalam hal ini tidak bisa memberikan masukan atau apapun, kritik, saran kepada pemerintah atau siapapun yang berwenang pada saat ini untuk menentukan atau untuk mengelola perminyakan goreng ini ya, minyak goreng di negara kita ini. Tapi mungkin begini, memang sejatinya yang tadi kita kembali yang ke 54% kepemilikan dimiliki oleh swasta ya teman-teman, ke lahan sawit kita. Memang perkebunan sawit itu dimiliki oleh kaum swasta sebanyak 54%. Tapi sejatinya 54% lahan sawit yang dikuasai oleh swasta itu berdiri di atas tanah negara ya. Jadi kita jangan lupa bahwa mereka itu membangun perkebunan sawit itu di atas lahan milik negara ya, lahan HGU, hak guna usaha. Jadi sebenarnya sejatinya itu adalah milik negara, tanah itu milik negara. Dan itu memang HG itu diatur, kita sama-sama tahu diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 ya.
Nah, sebenarnya Undang-Undang Pokok Agraria ini itu adalah pengaplikasian atau pengejawantahan dari pasal Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 tentang perekonomian ya, bumi, air, tanah dan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi dalam hal ini kita hanya bisa berpesan kepada pemangku kebijakan, penguasa-penguasa negeri ini bahwa jangan lupa bahwa minyak goreng itu suatu kebutuhan dasar atau kebutuhan yang diperlukan oleh banyak orang, sehingga meskipun swasta menguasai secara lahan, kepemilikan lahan di kelapa sawit Indonesia, tapi jangan lupa tanah itu tetap milik negara, milik rakyat. Sehingga sebenarnya pemerintah dalam hal ini bisa lebih menekan kepada swasta-swasta mungkin yang nakal dalam hal ini tidak mau mendahulukan kepentingan domestik dibanding tapi lebih mementingkan kepentingan luar negeri dengan alasan profit. Itu pemerintah bisa menekannya di situ gitu. Jadi semoga saja pemerintah kita diberikan kekuatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk kembali menegakkan kedaulatannya demi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Karena kembali lagi ke Undang-Undang Dasar pasal 33 itu bahwa bumi, air, tanah dan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kepentingan sebesar-besarnya masyarakat. Semoga kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng di Indonesia ini tidak kembali terjadi, karena satu hal yang bagi saya pribadi itu hal yang ironis gitu. Mengapa di negara penghasil minyak terbesar di dunia namun harga minyak gorengnya kok malah mahal gitu. Demikian, terima kasih teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan pada saat ini dengan keterbatasan sumber atau pengetahuan wawasan yang saya miliki. Demikian yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Terima kasih teman-teman.